Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 5,5% di awal tahun 2026. Namun, tekanan global dan kenaikan harga energi membuat defisit APBN berpotensi melebar. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah harus memilih menjaga pertumbuhan atau menahan defisit, termasuk menentukan pos belanja mana yang perlu dipangkas di tengah program prioritas seperti makan bergizi gratis. Lalu seberapa realistis target ini kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang, Mas. Mas Faisal, kalau kita dengar informasi sebelumnya ini kan cukup menjadi gambling ya, terkait dengan kita memilih untuk fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebut oleh Menteri Erlangga Hartarto ini optimistis bisa di 5,5%. Tapi di sisi lain kita juga terancam sama melebarnya defisit APBN di 3%, bahkan bisa lebih dari 3%. Sebetulnya seperti apa kondisi keuangan kita, Mas Faisal? Ekonominya dulu ya. Jadi Betul. kalau secara makronya sih paling tidak tadi sampaikan kuartal pertama lah. Kita masih bisa di atas 5%, masih 5%-an lah paling tidak ya. Walaupun untuk sampai 5,5% kayaknya sih terlalu tinggi ya, tidak akan sampai sejauh itu. Nah, tapi di kisaran 5% itu kan artinya secara historis kita masih paling tidak sama ya untuk kuartal pertama nih ya. Tapi kalau sepanjang tahun sih memang perhitungan kami itu 4,9 sampai 5,1%. Tapi kita tahu bahwa tekanan yang kita hadapi dari global ya ini kita rasakan semua, artinya ini dirasakan juga oleh negara-negara yang lain, dan artinya potensi untuk pertumbuhan itu tertahan itu memang ada ya, dan sudah sebetulnya terjadi ya dalam beberapa waktu terakhir. Investasi, nah ini dalam kondisi global yang seperti sekarang investasi asing paling tidak itu akan mengalami tekanan. Kemudian perdagangan ya, perdagangan selain karena kondisi perang juga karena deal kita dengan Amerika Serikat ya, lalu juga tren proteksionis juga yang dilakukan oleh negara-negara mitra yang lain, artinya akan menekan surplus perdagangan kita, sudah kelihatan di laporan BPS terakhir terkait dengan ekspor impor. Dan juga kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga walaupun terakhir itu masih relatif kuat secara agregat, tapi sebetulnya masih ada kerapuhan dari kelas menengah yang masih terus terjadi pasca pandemi sampai dengan sekarang. Belanja pemerintah, nah ini yang tadi ditanyakan sebetulnya menurut saya tekanannya cukup besar ya, karena perkiraan kami dari hitung-hitungan kami, terutama karena faktor kenaikan harga energi global. Kalau kemudian harga ICP minyak dunia ini berada di atas $80 per barrel dalam jangka waktu yang panjang, yang mana sekarang kan sudah di seratusan ya dolar per barrel, dan ditambah dengan nilai tukar kurs rupiah di kisaran 17.000 per US dollar. Nah ini memang akan melebarkan subsidi energi itu lebih dari 100 triliun rupiah, yang artinya itu persentase terhadap PDB kita sudah tembus 3% itu sebetulnya. Nah, kalau kemudian pemerintah ingin menahan ya 3%, tidak tembus sampai 3%, yang mana itu saya pikir sangat perlu dilakukan. Itu saya apresiasi itu kalau keputusannya seperti itu, karena ada risiko yang tidak kalah besar kalau kita melebarkan defisit APBN lebih dari 3%. Nah, tapi pada saat yang sama ada tugas besar untuk mengelola fiskal. Kalau tidak ingin tembus 3%, memang perlu ada pengelolaan dari sisi efisiensi, bahkan juga mesti dibuka opsi refocusing ya. Karena kalau tidak ini ada dampaknya terhadap ekonomi juga ya. Terutama kalau misalkan kita berkaca pada tahun yang lalu, kalau kita mengingat ya tahun yang lalu ada upaya pengetatan spending dari pemerintah ya, terutama di semester 1 kita lihat banyak sektor dan juga banyak daerah ini susah bergerak ekonominya. Nah saya menghimbau pemerintah untuk mengevaluasi ya strategi itu supaya tidak backfire terhadap ekonomi kita juga. Kita pengen memang ada efisiensi betul karena banyak inefisiensi yang terjadi di KL dan juga di daerah, tapi kita perlu efisiensi dengan strategi yang benar. Mana yang perlu diefisiensi, tapi yang tidak semestinya dipotong, ya jangan dipotong gitu. Karena itu bisa berdampak terhadap ekonomi gitu.
Sebetulnya banyak yang saya tanyakan, Pak. Ya, Tadi kan sebelum kita membahas soal efisiensi mana yang sebetulnya yang paling terbaik dilakukan, saya ingin bertanya sebetulnya sebelum Erlangga, Menteri Erlangga ini menyebut bahwa akan tetap mempertahankan di 3% atau di bawah 3%. Pak Erlangga sendiri sempat menyebutkan ada 3 skenario. Di sini kan jika ya, memang ICP ini berada di $86 AS, ini artinya bisa di mm, 3,18%, lalu juga bisa di ya, kisaran 3,53% dan juga bisa menembus 4% jika ICP di $115 AS. Secara realistis ya. sebetulnya worst skenario kita seperti apa sebetulnya, Pak? Iya, perhitungan kami kurang lebih sama sebetulnya. Tapi jangan lupa bahwa ini perlu dipahami juga ya, bahwa ICP yang disebut tadi bisa 115, 80, 80 sekian itu adalah ICP rata-rata sepanjang 1 tahun. Gitu. Jadi bukan spot misalkan kemarin naik 100 terus rata-rata apa kita hitung pukul rata sepanjang 2026 tuh setahun nggak juga apa segitu, bukan begitu. Tapi dilihat rata-ratanya. Jadi misalnya kemarin sempat masuk beberapa kali tuh di atas $100 per barrel. Hmm. Sebetulnya secara rata-rata belum sampai 100 ya. Dari kalau kita hitung dari Januari. Ya, jadi mungkin di kisaran ya paling nggak 90-an lah ya. Nah, jadi tapi 90-an pun tadi sudah tembus 3%. Jadi artinya memang perlu ada upaya yang ekstra keras untuk supaya kalau pemerintah memang ingin menahan defisitnya itu tidak sampai 3%. Karena memang tekanannya besar tadi ya, dari faktor pelemahan nilai tukar rupiah maupun harga minyak gitu. Apalagi kalau dia sampai perangnya berkepanjangan gitu Mas. Lalu terkait dengan berbagai upaya pemerintah di informasi sebelum kita kan melihat memang ada salah satunya untuk WFH selama 1 hari, selama 1 minggu, lalu juga ada berbagai hal lainnya, salah satunya menekan agar kita bisa melakukan konversi energi. Make sense gak sih hal-hal tersebut untuk berpengaruh terhadap defisit APBN tersebut? Make sense kalau itu dilakukan secara kombinasi tidak hanya pada fokus pada satu ya. Jadi artinya WFH hanya 1 hari dalam 1 minggu menurut saya tidak cukup ya. Karena WFH ini tidak bisa dikenakan pada semua jenis pekerjaan ya. Yang di sektor pertama kita 60% orang yang bekerja itu di sektor informal yang tidak kena kebijakan WFH ya. Yang 40% saja yang WFH, yang formal maksud saya, yang berasosiasi dengan kebijakan WFH. Yang kedua, yang 40% pun tidak semuanya bisa di WFH-kan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik ya. Nah, jadi artinya kalau kita melihat dampaknya terhadap penghematan konsumsi BBM ya, kalau hanya bergantung pada WFH 1 hari selama 1 minggu saja tentu saja tidak cukup ya menurut saya. Perlu ada kombinasi kebijakan yang lain, bauran kebijakan yang lain ya. Tadi salah satunya tadi disebut dalam jangka pendek terus terang memang kita perlu ada efisiensi yang lebih tepat ya strateginya dan juga refocusing ya pengalihan dari anggaran yang kebutuhan yang tidak terlalu urgent ke yang lebih urgent tanggap darurat ini dalam jangka pendek ya. Nah, lalu dalam jangka yang lebih menengah ya kita mesti memperkuat transisi energi. Ya sebetulnya kan kemarin sempat ada upaya untuk menyetop impor solar pada bulan April dengan solusinya adalah memang menaikkan biodiesel ya penggunaan biodiesel supaya penggunaan dari solar ya itu turun dan impornya itu juga bisa ditekan. Nah, tapi kita tahu itu juga tidak bisa cepat-cepat ya. Jadi perlu ada penyiapan yang sequence yang serius dan perlu waktu ya sehingga kita memang perlu lebih serius, perlu lebih cepat, tapi dalam jangka menengah itu baru bisa tercapai kalau kita ingin menekan impor BBM ya secara signifikan. Nah, tapi tetap merupakan bagian daripada strategi menurut saya. Yang menjadi pertanyaan Pak Faisal sebetulnya kebijakan apa yang konkret? Apakah memang Anda setuju terkait dengan pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga? Karena kalau kita melihat pengetatan yang sebelumnya dilakukan ini kan memberikan efek domino yang panjang. Ya, Ada PHK atau juga proyek-proyek yang akhirnya tidak ya, keuangan tidak mengalir dan stimulus yang diberikan ya, oleh pemerintah pun sebetulnya tidak menyasar kelompok menengah seperti Anda tadi sebutkan bahwa kelompok menengah ya. lagi-lagi kelas menengah lagi-lagi menjadi korban di sisi ini. Seperti apa Pak Faisal? Iya, itulah sebabnya makanya saya tadi menyarankan supaya ada evaluasi terhadap program efisiensi ya, yang mana kita tahu ketika dijalankan di 2025 ya memang berhasil menghemat anggaran sampai 300 triliun. Tapi itu ada ongkos yang dibayar ya.
di sebagian masyarakat, sebagian pelaku usaha, sebagian sektor. Pertumbuhan ekonomi kita juga kalau ngelihat di semester 1 terutama itu mengalami perlambatan, lalu ada gejolak juga di beberapa daerah ya. Nah, jadi ini kan perlu dievaluasi. Walaupun kita memang paham bahwa ada inefisiensi yang memang banyak terjadi juga ya, baik di KL maupun juga di daerah, tapi kita ingin inefisiensi ini dikenakan pada pos dan juga program yang semestinya memang perlu diefisienkan. Ya, jadi jangan sampai mengena pada yang inti gitu, yang penting, yang punya multiplier efek besar pada masyarakat. Jadi perlu dievaluasi lagi itu ya, dan menurut saya juga kalau kita hanya bergantung pada efisiensi saja, nah ini khawatir kita terlalu restriktif jadinya. Nah, ini harus ada bauran yang lain. Makanya saya juga menyarankan ada refocusing juga ya. Jadi melihat alokasi anggaran di beberapa pos yang lebih besar yang bisa dialihkan untuk membiayai pos-pos yang kita perlu ada tanggap darurat pada saat sekarang. Seperti misalnya tadi subsidi energi misalnya gitu, supaya harga BBM yang subsidi ini tidak naik gitu. Hal yang lain termasuk juga misalnya BBM bersubsidi juga perlu diketatkan penggunaannya supaya tidak kena atau tidak dinikmati oleh orang yang tidak semestinya menikmati BBM subsidi. Gitu, Mas. Baik, Pak Faisal, yang menjadi pertanyaan mungkin apakah program pemerintah lainnya juga perlu dievaluasi dan direfocusing seperti MBG mungkin. Namun kita akan bahas selanjutnya usai jeda. Ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena Nusantara Economic Updates akan segera kembali. Talkshow olahraga dengan menghadirkan narasumber dari kalangan atlet hingga pengamat. Mereka sepakat dengan nama ini, John Herdman, Coach JH. Ketika dia berhasil bulan Juli nanti juara AFF misalkan gitu, ya, yang terselamatkan itu bukan hanya JH, Pak Erik terselamatkan. Satu sisi pernah jadi Persija, satu sisi pernah juga ada di Persib. Setiap pertandingan punya tensi yang sangat tinggi ya. Saksikan Sportcast setiap Jumat jam 8 malam, live di Nusantara TV. Dialog singkat dengan mengupas hasil pertandingan hingga tren olahraga terkini. Artinya kemenangan MU atas Arsenal mungkin jadi pertanda bahwa Arsenal mungkin tidak juara musim ini. Tapi kita semua kegocek Martin Paes ya, karena ternyata nggak jadi ke Persib Bandung, ternyata Martin Paes ke Ajax. Apakah ini bisa jadi panggung pembuktian untuk John Herdman? Gocek Bro Marco setiap Selasa dan Kamis jam 9:30 malam, live di Nusantara TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami, Direktur KOR Indonesia Muhammad Faisal. Ya, Pak Faisal masih membahas dialog kita sebelumnya terkait dengan pos-pos mana saja yang sebetulnya memang perlu dievaluasi dan juga di-adjust. Tadi kan Anda sempat mengatakan soal subsidi BBM. Lalu proyek-proyek mana saja menurut Anda yang memang paling realistis untuk di-adjust? Apakah mungkin MBG, Pak Faisal? Ya, kita perlu membuka opsi untuk baik itu efisiensi maupun refocusing pada sektor mana saja dan program mana saja yang memang paling membuktikan. Kalau memang ada sektor-sektor dan program-program yang kurang efisien, walaupun itu program prioritas pemerintah seperti MBG atau Koperasi Merah Putih, ya semestinya juga perlu dilakukan efisiensi ya. Nah, kalau secara maksud dan maksud daripada program prioritas, kita tahu bahwa maksud dari MBG bagus, Koperasi Merah Putih bagus, tapi ini kita berbicara masalah apakah maksud yang baik itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, itu maksudnya. Itu. Jadi termasuk juga program prioritas dan juga program-program yang lain. Karena kalau kita hanya tadi kita fokus kepada hanya program tertentu saja ya atau sektor tertentu saja, nah khawatirnya malah terlalu mencekik ya. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Saya rasa kita perlu ada balance ya, keseimbangan antara bagaimana mendorong efisiensi dan juga refocusing, tapi pada saat yang sama kita perlu menyelamatkan ekonomi dan juga hajat hidup orang banyak, terutama kelas menengah bawah yang sekarang masih belum pulih gitu, Mas. Baik.
Lalu terkait dengan kebijakan pasti yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Baik itu mungkin untuk APBN yang semakin melebar defisitnya ataupun juga optimisme kita mengejar pertumbuhan ekonomi saat ini karena memang sentimen global bisa dikatakan Pak masih bergerak dinamis Pak. Masih belum jelas ini perang sampai kapan. Bahkan anggaran militer dari Amerika Serikat saja terus ditambah walaupun memang hutangnya ini sudah di mana-mana sebetulnya. Iya, betul itulah makanya. Jadi tadi saya katakan bahwa tekanan terhadap APBN atau fiskal itu terjadi di semua negara saya rasa ya, termasuk juga Indonesia. Tapi kita tahu bahwa karena kita sudah punya utang jatuh tempo itu yang cukup besar ya, sampai dengan 2027 itu tinggi sekali. Ini warisan daripada pandemi juga, dan kita perlu menjaga juga kesehatan fiskal kita. Nah, kita memang perlu menjaga jangan sampai tembus dari 3%. Dan kita tahu bahwa persepsi daripada investor yang memberikan catatan kurang baik ya terhadap makroekonomi kita, terutama pengelolaan fiskal ya, sebagaimana yang disampaikan oleh MSCI kemarin, termasuk Moody's juga Fitch. Nah, ini kan perlu kita memang mengevaluasi itu tata kelola fiskalnya. Nah, tapi pada saat yang sama juga ketika kita berusaha untuk tidak lebih dari 3%, maka memang perlu ada bauran kebijakan yang tidak hanya terfokus pada satu atau dua strategi saja, supaya ini bisa dicapai tidak sampai 3% gitu. Makanya satu tadi, efisiensi memang perlu dilakukan pada program-program dan sektor-sektor yang memang masih belum efisien. Yang kedua, refocusing juga harus dibuka gitu ya, karena ada yang kita butuhkan dalam jangka pendek, tanggap darurat, dan ada yang masih bisa ditunda gitu. Yang ketiga, efisiensi juga misalnya dalam hal penggunaan BBM bersubsidi seperti sekarang, karena pemerintah kan sudah menyatakan bahwa tidak akan menaikkan BBM bersubsidi. Saya pikir itu bagus karena ini ada dampaknya nanti terhadap masyarakat kalau itu sampai tidak ditahan ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga kita perlu memastikan bahwa BBM bersubsidinya ini tepat sasaran. Pemerintah sudah memulai untuk sebetulnya melakukan restriksi terhadap penggunaan BBM subsidi sejak 2025 ya. Nah, ini perlu lebih ketat lagi menurut saya di 2026 ya, supaya lebih tepat sasaran lagi dan juga menghemat subsidi energinya tidak membengkak terlalu besar ya. Nah, bauran-bauran kebijakan seperti ini yang saya pikir perlu diorkestrasi dan di-manage ya, supaya kita bisa mencapai target tadi tidak sampai 3% defisitnya. Baik. Pak Faisal, kalau kita melihat ini kan menjadi cobaan dari Presiden Jokowi sebelumnya adalah pandemi COVID-19. Sedangkan eskalasi Timur Tengah ini menjadi cobaan dari pemerintahannya Prabowo Subianto. Target 5 tahun ke depan yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto ini kan ekonomi Indonesia 8% dan juga zero poverty di tahun 2045. Menurut Anda dengan eskalasi yang terjadi saat ini sekitar 3 bulan atau 6 bulan di masa pemerintahan ya, apakah ini semakin memperberat target tersebut Pak? Optimisme menghadapi dan juga mengejar 8% ekonomi Indonesia seperti apa? Jelas akan lebih menantang Mas gitu. Tapi kita memang perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Mungkin tidak harus sampai 8%, karena kita juga harus menjaga antara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas gitu. Kita tidak ingin ekonomi tumbuh lebih cepat, tapi pada saat yang sama juga goyah ya, tidak stabil. Sebaliknya juga kita tidak ingin hanya stabil saja, tapi tumbuhnya relatif lambat ya. Nah, jadi memang perlu ada keseimbangan antara keduanya, dan dalam 5 tahun ke depan, apalagi dengan kondisi global seperti sekarang, saya pikir dua hal tersebut tetap harus menjadi prioritas bagi pemerintah gitu. Sehingga artinya memang nampaknya 8% tidak realistis, namun nggak ada salahnya kalau kita untuk mengejar target tersebut supaya bisa lebih berkembang lagi ya Pak Faisal ya? Menurut saya tidak harus sampai 8%, kalau jangan dipaksakan maksud saya. Baik. Kita memang perlu meramu strategi untuk tumbuh lebih cepat karena kita tidak cukup memang 5%. Nah, tapi jangan dipaksakan dalam kondisi di mana global tidak terlalu mendukung. Kemudian kita juga perlu membenahi dari sisi tata kelola fiskal dan kebijakan di sektor real gitu ya, supaya kita tidak ada backfire ya, tidak blunder nanti hasilnya dampaknya. Baik, terima kasih telah berdialog bersama kami. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu Pak Faisal. Terima kasih Mas.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono pamit undur diri, sampai jumpa.